Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 8 Februari 2022, hari biasa, pekan biasa kelima. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan hari ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini menghakimi murid-murid Tuhan berdasarkan pemahaman yang salah tentang makna mencuci tangan. Sebenarnya aturan membasuh tangan sebelum makan ini berasal dari kebiasaan para imam yang harus membasuh tangan dan kakinya sebelum mereka melaksanakan tugas imamat mereka di Bait Allah. Sehingga mencuci tangan ini sebagai simbol pemurnian diri. Sebelum melaksanakan tugas sebagai imam di Bait Allah, yaitu mempersembahkan korban persembahan untuk pendamaian bangsa, imam harus mencuci tangan lebih dulu sebagai lambang menghadap Allah, harus dalam keadaan yang suci dan murni. Kita bisa baca dari kitab Keluaran bab 30 ayat 17 sampai 20. Dikatakan demikian, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati.
Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Saudara-saudariku yang terberkati, orang Farisi dan ahli Taurat ini hanya fokus saja pada ritual keagamaan. Sudah cukup membasuh tangan, sudah cukup sebagai salah satu bentuk ritual keagamaan, tanpa ada pembaruan diri yang terus-menerus. Oleh karena itu Tuhan Yesus memulihkan makna asli dari hukum itu, yang tujuannya adalah untuk mengajarkan cara yang benar untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan, yaitu mempersembahkan diri dengan sepenuh hati, tidak hanya secara ritual saja, melainkan segenap hati, segenap pikiran, dan keseluruhan diri kita ini terarah kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, semoga dalam upaya pembaruan diri ini, dalam semangat pembaruan diri ini, hati kita pun terbuka pada sinar kasih-Nya untuk bisa merasuk, menerangi diri kita, menerangi masa lalu kita yang suram, yang terlupakan itu. Sebab sinar kasih-Nya itulah yang bisa menyembuhkan dan memulihkan keadaan ini menjadi sangat baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui teguran-Mu kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kami disadarkan pula untuk bisa semakin giat lagi dalam upaya membarui diri. Engkau tahu sungguh segala kelemahan, kerapuhan, dan kelebihan yang kami miliki. Semoga di dalam kelemahan kami semakin mengandalkan kuasa-Mu agar bisa menjadi tanda kemuliaan-Mu lewat sikap dan tindakan kami setiap hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.